tema yang akan saya sampaikan adalah berbicara tentang kehendak Allah, kehendak Tuhan ya. Temanya atau judulnya saya berikan judul, bagaimana kita sebagai orang Kristen memahami kehendak Allah dan bukan hanya memahami tetapi juga mentaatinya. Memahami kehendak Allah dan mentaatinya. Mari kita bersama-sama akan membuka Injil Matius pasal yang ke-26. Di sana ada beberapa ayat yang saya akan bacakan secara lompat-lompat ya. Injil Matius pasal yang ke-26, ayat pertama kita melihat ayat yang ke-24. Matius pasal ke-26 ayat yang ke-24, satu ayat yang dikatakan Tuhan Yesus di bagian terakhir dari percakapannya dengan murid-murid dalam perjamuan makan malam terakhir. Ayat 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Yang ada tertulis tentang dia di mana? Di dalam kitab suci. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kemudian kita melihat kepada ayat yang ke-36. 36, ketika Tuhan Yesus tiba dengan murid-muridnya di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Kemudian kita melihat ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Kemudian ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, maka jadilah kehendakmu. Your will be done, ya dalam bahasa Inggris. Maka jadilah kehendakmu. Ayat 43, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Ayat 44. Ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya di dalam hidup sebagai orang-orang yang mengaku Kristen. Saudara-saudaraku, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita pada hari ini berbicara tentang satu topik, tentang satu tema, yaitu kehendak Allah atau kehendak Tuhan, the will of God, the will of God. Nah, kalau kita berbicara mengenai kehendak Allah atau kehendak Tuhan, maka memang orang-orang Kristen sangat dekat dan tidak asing dengan apa yang disebut dengan istilah kehendak Allah, the will of God, kehendak Tuhan, kehendak Allah. Ya, saya seringkali saudara melihat ada cukup banyak orang Kristen yang berkata demikian. Ya, ketika berbicara berkaitan, berhubungan dengan kehendak Allah, dia berkata, saya ingin tahu kehendak Allah. Saya ingin mengerti, saya ingin mengenal, saya ingin memahami kehendak Allah untuk diri saya. Saudara, perkataan itu, keinginan seperti itu bagus tidak? Ya, tentu saja bagus. Memang selayaknya dan sepatutnya orang Kristen adalah orang yang betul-betul mengerti, tahu, memahami akan kehendak Allah, terutama untuk diri pribadinya. Karena itulah tujuan dari hidup orang Kristen melakukan kehendak Allah. Tetapi seringkali saudara perkataan itu berhenti sampai di sana. Karena apa? Di dalam hatinya memang tujuannya sampai di situ. Ingin tahu saja, ingin memahami saja kehendak Allah. Untuk mentaatinya, untuk mengikutinya, untuk menerimanya, lain hal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah pada pagi hari ini yang kita bisa pelajari dari pergumulan dari Tuhan Yesus ketika dia berada di Taman Getsemani?
Ketika hidup dia berkenaan dengan the will of God bagi dirinya, kehendak Allah bagi dirinya. Di sini kita melihat saudara satu contoh yang sangat baik, satu pola yang sangat baik, satu teladan yang sangat baik, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus memberikan satu pattern, memberikan satu pola, memberikan satu contoh teladan yang sempurna, berbicara tentang seorang manusia, seorang umat Allah. Saudara dan saya adalah orang Kristen, yang artinya kita sekalian adalah umat Allah. Berbicara tentang umat Allah dalam kaitan dengan kehendak Allah. Maka Yesus di dalam pergumulannya di Taman Getsemani, waktu dia berdoa kepada Allah Bapanya 3 kali, di situ kita mendapati satu teladan yang sangat indah, satu pola yang sempurna, bagaimana seorang manusia, seorang Kristen, seorang umat Allah dalam relasinya dengan kehendak Allah. Kita bisa belajar satu hal yang positif dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah artinya Kristen? Kristen berasal dari kata bahasa Yunani, Christianos. Christianos artinya adalah secara harfiah, similar to Christ. Mirip dengan Kristus dalam hal apa? Bukan dalam bentuk wajah, saudara. Tapi dalam hal perilaku, dalam kehidupan. Dalam prinsip kehidupan, similar to Christ atau like Christ. Orang Kristen yang sejati bukan hanya mengaku dirinya Kristen, tetapi dalam kehidupannya punya apa yang disebut sebagai Christ likeness. Kemiripan, keserupaan dengan Kristus, terutama berbicara tentang kehendak Allah. Maka kalau betul saudara dan saya adalah orang Kristen yang bukan hanya mengaku Kristen, tapi kita ingin menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang sebenarnya, orang Kristen yang sesungguhnya, maka kita tidak boleh mengabaikan pola, pattern, dan teladan yang indah, teladan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dalam relasinya seorang umat Allah dengan kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau begitu pertanyaannya, apakah yang menjadi teladan dari Tuhan Yesus yang kita bisa pelajari diri seorang manusia? Yesus betul adalah Allah yang sejati, tapi pada waktu kita melihat di Taman Getsemani, dia sekaligus menjadi seorang manusia. Dia sudah menjelma menjadi manusia, manusia yang sama seperti kita dalam kedagingan, hanya bedanya tidak berdosa sama sekali, saudara. Dalam relasinya dengan kehendak Allah sebagai seorang manusia, Yesus memberikan satu contoh dan pola teladan yang sangat indah. Pertanyaannya, apakah yang menjadi teladan dari Tuhan Yesus berkenaan dengan kehendak Allah, the will of God? Ada 2, saudara, pada hari ini kita akan mempelajari. Yang pertama, kita bisa melihat pada diri Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah seorang manusia, seorang umat Allah yang sangat amat memahami, sangat mengenal akan kehendak Allah bagi dirinya. Dia seorang yang dikatakan umat Allah dalam kemanusiaannya. Umat Allah, seorang manusia yang betul-betul memahami, mengerti, tahu apa yang Allah kehendaki bagi dirinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seharusnya setiap orang Kristen yang dikatakan harus mirip dengan Kristus, similar to Christ, dalam relasi dengan kehendak Allah, seharusnya setiap orang Kristen menjadi orang yang semakin hari semakin tahu, semakin mengerti, semakin memahami apa kehendak Allah bagi diri kita sekalian sebagai orang Kristen. Sangat aneh kalau saudara-saudara, banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, puluhan tahun menjadi orang Kristen, masih bertanya, apakah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya? Bagaimana mungkin seorang Kristen yang katanya mirip Kristus tidak tahu kehendak Allah? Kalau saudara orang Kristen, maka semakin saudara kekristenanmu bertumbuh, semakin imanmu semakin dewasa, semakin saudara menjadi mirip seperti Kristus, terutama dalam relasi dengan kehendak Allah, saudara akan semakin tahu kehendak Allah, semakin memahami, semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita jalani, untuk kita hidupi, untuk kita genapi sebagai orang Kristen. Serupa dengan Kristus, sama seperti Kristus.
Saudara-saudaraku, pertanyaannya, apa yang membuat Yesus Kristus memahami kehendak Allah? Tahu kehendak Allah. Ada dua hal, saudara, yang kita bisa pelajari. Menjadi serupa dengan Kristus, tahu kehendak Allah, mengerti kehendak Allah, memahami kehendak Allah sebagai orang Kristen. Yang pertama kita melihat, Yesus Kristus memahami kehendak Allah karena yang pertama saudara, Yesus Kristus mengenal seluruh kitab suci, kebenaran yang diwahyukan oleh Allah, yang dituliskan di dalam kitab suci, dia betul-betul tahu, sudah mempelajarinya dan memahaminya, mengenal kehendak Allah. Waktu dia memahami kehendak seluruh kitab suci, maka dia tahu apa yang Tuhan kehendaki khususnya bagi dirinya. Bagaimana dia bisa tahu kehendak Allah? Mengenal seluruh kitab suci. Tadi kita melihat dalam ayat ke-24, dalam pasal ke-26. Memang ada tertulis tentang dia di kitab suci. Artinya apa? Dia tahu apa yang akan dia hadapi malam itu. Dia akan ditangkap, dia akan diserahkan sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Bagaimana dia tahu, saudara? Apa yang akan terjadi dengan dirinya yang Tuhan kehendaki? Dia mengenal kitab suci. Dan nanti setelah kebangkitannya, di dalam Lukas pasal ke-24, ketika dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dia menjelaskan seluruh kitab suci yang berbicara tentang dia. Apa yang kitab suci katakan dalam seluruh bagiannya yang berbicara tentang dia. Apa yang kitab suci katakan tentang dia di dalam setiap kitab. Itu dia tahu dengan jelas. Maka tidak mungkin seorang Kristen bisa tahu kehendak Allah, bisa mengerti kehendak Allah bagi dirinya kalau awam. Kalau tidak mengerti akan apa yang diberikan oleh Allah, kebenaran-kebenarannya dalam kitab suci, dalam Alkitab. Yang kedua, apa yang membuat Tuhan Yesus tahu akan kehendak Allah dan mengerti akan kehendak Allah? Yesus Kristus punya relasi, punya hubungan personal yang sangat intim, yang terus-menerus dengan Allah sebagai Bapaknya. Relasi dia, kedekatan dia dengan Allah Bapaknya begitu intim. Contohnya itu dibuktikan di dalam apa? Doanya 3 kali di Taman Getsemani, dia berbicara dengan Allah sebagai Bapaknya. Karena dalam kehidupannya diwarnai dengan relasi yang begitu intim dengan Allah Bapaknya. Kita melihat waktu dia berdoa meminta kepada Allah Bapaknya 3 kali. Apa yang dia harapkan bisa terjadi untuk dirinya. Di sana kita tidak mendapati satu kata pun, satu kalimat pun Allah Bapa itu berkata menjawab kepada dia. Betul tidak? Tidak ada. Tapi dia sudah tahu. Kenapa? Karena kedekatannya dengan Allah Bapaknya. Tidak perlu lagi Allah Bapaknya berbicara apa-apa tentang kehendak Allah bagi dirinya. Dia sudah tahu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan sebagai orang Kristen kita harus tahu ketika bicara tentang the will of God, kehendak Allah yang sering kali kita tanyakan, maka kalau bicara secara teologis, secara kategori besar, ya kalau kita kelompokkan ada 3 macam kehendak Allah. 3 macam kehendak Allah. 3 kinds of the will of God, ya, 3 kehendak Allah yang pertama adalah apa? Yang saya sebut sebagai the decretive will of God. The decretive will of God. Kehendak Allah yang berkenaan, yang sudah menjadi keputusan-keputusan yang kekal, yang dia buat sebelum dunia diciptakan. Nah, ini tidak bisa diubah. Keputusan yang sudah menjadi decree, keputusan Allah yang kekal. Decretive will of God. Ya, saudara. Ya, misalnya apa? Kehendak Allah untuk menciptakan alam semesta. Kehendak Allah untuk menciptakan manusia. Lalu ketika Allah tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa, Allah memperbolehkan. Maka Allah memutuskan, memperbolehkan kejatuhan manusia terjadi. Kehendak Allah untuk memperbolehkan itu terjadi. Walaupun bukan Allah yang menyebabkan manusia berdosa. Setelah itu kemudian Allah di dalam keputusannya kekal. Juga kemudian apa? Merancang, menetapkan karya penebusan. Menetapkan siapa penebusnya, siapa yang akan ditebus dan diselamatkan. Kehendak Allah. Itu kita melihat, saudara, kalau bicara tentang the decretive will of God, banyak sekali. Ya, saudara bisa membaca di dalam buku
The Westminster Confession of Faith, bagian pasal yang ketiga, bicara tentang eternal decree, ya, keputusan yang kekal. Allah memutuskan segala sesuatu karena apa? Berdasarkan kehendaknya. Itu yang pertama. Bisa diubah enggak? Tidak bisa diubah. Sudah menjadi ketetapan yang kekal. Yang kedua, yang saya sebut sebagai kehendak Allah, yang namanya preceptive will of God. The preceptive will of God atau the normative will of God. Satu kehendak Allah yang sudah dinyatakan, yang sudah diberikan kepada manusia, diwahyukan dan diinspirasikan, dituliskan kepada manusia dalam bentuk sebuah norma, aturan, hukum, ketetapan, precept, norma, ketetapan, hukum Allah. Semua prinsip kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang Tuhan kehendaki saudara dan saya jalani, sudah dituliskan di sini. Resepnya, normanya, aturannya, hukumnya, semua prinsipnya ada di sini. Kalau saudara ingin tahu kehendak Allah tentang teman hidup, kehendak Allah tentang mencari pekerjaan, kehendak Allah dalam pelayanan, saudara, prinsipnya, presepnya sudah ada di sini, aturannya. Maka kalau saudara tidak mengenal kitab suci, jangankan mempelajari, jangankan tekun, wah malas belajar kitab suci. Membacanya pun jarang. Seminggu sekali di gereja baca pun tidak. Bagaimana mungkin saudara bisa menjadi serupa dengan Kristus dalam hal sebagai seorang manusia umat Allah yang mengerti, memahami, tahu, memahami kehendak Allah. Kenapa? Karena tidak tahu kitab suci. Yesus Kristus sebagai seorang manusia, dari kecil sejak usia 8 tahun, dia dididik di dalam Taurat Tuhan. Mengenal kehendak Allah, dia terus tekun belajar sebagai seorang manusia. Maka mengerti, ya, di creative will, kemudian apa? Preceptive will, yang ketiga, yang pertama dan kedua ini saudara sifatnya mutlak, benar dan objektif. Objektif. Tapi ada yang ketiga, namanya perceptive will of God. Nah, ini yang sifatnya subjektif, personal sekali. Berdasarkan apa? Kita mengerti kehendak Allah, mengenal kehendak Allah, tahu kehendak Allah. Seringkali orang Kristen berkata, saya merasa, saya mendengar Tuhan berbicara kepada saya. Dari mana kita tahu? Berdasarkan persepsi pribadi. Berdasarkan kepekaan pribadi. Berdasarkan perasaan pribadi. Nah, saudara, kalau yang seperti ini bisa benar, bisa salah. Maka saudara, yang namanya perceptive will, subjektif, bisa benar, bisa salah. Saudara merasa Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan menyatakan kehendaknya. Jangan saudara percaya itu langsung mengatakan pasti Tuhan menghendaki ini. Maka biasanya yang perceptive will, kehendak yang bersifat persepsi pribadi, harus selalu diuji dengan yang preceptive will. Dengan yang sifatnya prinsip, normatif. Dan kita tahu saudara, Tuhan Yesus tadi kita tahu kan, bagaimana dia bisa menjadi seorang manusia yang tahu kehendak Allah. Karena dia tahu apa yang disebut preceptive will of God, khususnya yang berkenaan dengan diri pribadinya. Dan kedua, dia juga memiliki apa yang disebut perceptive will. Walaupun bahkan Tuhan di sana tidak berbicara kepada dia, Allah tidak berbicara kepada dia, menyatakan, tapi pengalaman pribadi, persepsinya itu kemudian dilandaskan dengan apa? Perceptive will. Dia tahu Tuhan apa yang Tuhan kehendaki untuk dia jalani. Saudara-saudaraku, misalnya begini, ya, saya memberikan contoh imajiner. Ini bukan beneran. Contoh imajiner. Ada di antara saudara sudah menjadi orang yang menikah, sepasang suami istri, ya, seorang misalnya bapak atau seorang laki-laki lah, ya. Sudah punya istri, dua-duanya orang Kristen. Orang Kristen beneran, tahu kehendak Allah, mengerti kehendak Allah. Kenapa? Karena rajin belajar firman Tuhan, ya, membaca firman Tuhan, mengikuti pembinaan termasuk STUJK. Saudara tahu, setia mempelajari firman Tuhan. Satu kali, saudara mengalami konflik
Ya sebetulnya konfliknya dengan istrimu, cekcok dengan istrimu sesuatu yang tidak prinsipil. Gara-gara hal sepele, bisa nggak cekcok? Bisa, ya pastilah suami istri sering suka cekcok kan. Kadang-kadang cekcok pasti ada seperti. Dari hal yang besar sampai dengan hal yang sepele bisa cekcok, betul nggak? Satu kali misalnya, karena hal sepele saudara cekcok dengan istrimu. Akhirnya saudara agak marah, jengkel. Malam harinya setelah cekcok kemudian saudara tidur. Maka kemudian waktu saudara tidur, saudara bermimpi. Didatangi oleh seorang laki-laki. Wajahnya cerah. Rambutnya putih bersih. Berjanggut putih. Berjubah putih. Datang kemudian menghampiri saudara. Lalu dia berkata begini, "Hei anakku, engkau salah pilih istri. Istrimu mengecewakanmu. Buktinya apa? Hari ini kau cekcok. Maka aku putuskan, ceraikan istrimu. Besok ceraikan." Saudara bingung nggak? Bingung. Saudara bangun. Masa gara-gara hal cekcok sedikit, saudara menceraikan istrimu? Lalu saudara menimbang-nimbang satu hari. Ini tuh mimpi dari Tuhan atau bukan? Seringkali tanya begitu kan, mimpi dari Tuhan atau bukan ini? Kok begitu? Nah, kalau betul dari Tuhan, wah Tuhan menyatakan kehendaknya nih untuk menceraikan istri. Saudara kemudian saudara tunda-tunda, masih ragu-ragu, besoknya mimpi yang sama. Sampai 3 hari berturut-turut. Saya mau tanya kepada saudara, itu datang dari Tuhan atau enggak? Mungkin kalau saudara tidak punya pengenalan kepada preceptive will, saudara hanya merasa-rasa, malas belajar firman Tuhan. Kalau doa iya, ya kan? Doa makan minta terus kepada Tuhan. Saudara setiap hari berdoa, merasa-rasa, wah sepertinya laki-laki berjubah putih, berjenggot putih, ngomong 3 kali itu pasti Tuhan Yesus. Saudara tidak mengenal kehendak Allah dalam bentuk preceptive will, hanya persepsi pribadi, perceptive will. Saudara akan lakukan enggak? Menceraikan istrimu. Apakah itu kehendak Tuhan? Saudara jelas itu bukan datang dari Tuhan. Pasti itu datang dari mimpi dan kehendak dirimu sendiri, dari keberdosaanmu. Atau datang dari setan, dari roh jahat. Kenapa? Karena saudara mengerti preceptive will of God, kehendak Allah yang sudah dinyatakan dalam prinsip pernikahan. Sekali seorang laki-laki sudah bersatu dalam pernikahan, 2 sudah menjadi satu, Allah yang mempersatukan. Tidak bisa ada yang menceraikan kecuali kematian. Betul tidak? Ya seperti ini. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita belajar teladan yang sangat indah dari Tuhan Yesus. Tidak mungkin kita bisa meneladaninya kalau kita tidak belajar mengenal kehendak Allah dalam bentuk norma yang tertulis di dalam kitab suci. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat apa yang menjadi teladan yang indah dari Tuhan Yesus, teladan yang sempurna dari Tuhan Yesus sebagai seorang manusia, sebagai seorang umat Allah dalam relasinya dengan the will of God, dengan kehendak Allah. Yang kedua, kita melihat Yesus Kristus adalah seorang manusia, seorang umat Allah, seorang yang menjadi teladan Kristen yang sejati. Karena apa, saudara? Dia bukan hanya tahu, dia bukan hanya mengerti, dia bukan hanya mengetahui dan berhenti sampai di situ akan kehendak Allah. Tapi dia tunduk kepada kehendak Allah dan memberikan dirinya sepenuh hati untuk taat dan menjalani kehendak Allah. Bukan berhenti sampai dengan tahu, mengerti, tapi dia bersedia menerima kehendak Allah dan menjalaninya dan mentaatinya di dalam kehidupannya. Tunduk dan taat kepada kehendak Allah. Seharusnya setiap orang Kristen serupa dengan Kristus di dalam hal ini. Tahu kehendak Allah, bagus. Mengerti kehendak Allah, bagus. Tapi tidak cukup. Saudara harus maju selangkah seperti Tuhan Yesus. Menjadikan dirimu sebagai kerajaan Allah, bagian dari kerajaan Allah, di mana pemerintahan Allah, kedaulatan Allah, kehendak Allah diberlakukan dalam hidupmu. Bukankah di dalam doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu, datanglah pemerintahanmu. Apa artinya? Dijelaskan dalam kalimat yang kedua. Jadilah kehendakmu
di bumi dalam kehidupanku seperti di surga. Menjadikan dirinya orang yang mentaati dan menggenapi kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apa yang membuat Tuhan Yesus berbeda dengan banyak orang yang mengaku Kristen dalam relasi dengan kehendak Allah? Dia bukan hanya mengetahui tetapi juga kemudian mentaati kehendak Allah. Ada dua hal yang membuat Tuhan Yesus belajar untuk mentaati kehendak Allah. Dalam doanya kepada Allah Bapanya di Taman Getsemani, dia berkata, Tuhan Bapa di dalam surga, kalau memang memungkinkan cawan penderitaan ini lalu, aku minta berlalu dari hidupku. Tapi kalau tidak, memang Tuhan menghendaki tidak, Bapa menghendaki tidak, jadilah kehendakmu, your will be done. Dia memberikan dirinya, dia merelakan dirinya untuk menggenapi dan taat kepada kehendak Allah. Apa yang menyebabkan itu? Ada dua hal yang menyebabkan Yesus Kristus taat kepada kehendak Allah. Yang pertama adalah karena Tuhan Yesus Kristus sangat amat mengasihi Allah Bapaknya, Allah sebagai Tuhannya dalam kemanusiaannya, dan juga sangat mengasihi sesama manusia. Sesamanya sebagai manusia, dia sangat mengasihi Allah Bapaknya dan sangat mengasihi umat manusia. Dia merelakan dirinya untuk berkorban bagi umat manusia sesuai dengan kehendak Allah Bapaknya, berkorban bagi umat pilihannya karena dia mengasihi Allah Bapaknya dan mengasihi umatnya, umat Allah sebagai sesamanya manusia yang kalau dia mengikuti kehendaknya maka umat Allah akan binasa dalam dosa mereka. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Nanti saudara baca di rumah. Tuhan Yesus berulang-ulang kali berkata demikian. Barang siapa mengasihi aku, mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus Kristus, dia akan memegang perintahku dan mentaatinya. Ketaatan kepada kehendak Tuhan, ketaatan kepada perintah Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan itu menjadi bukti yang nyata akan kasih kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Kalau seseorang tidak mengasihiku, dia tidak akan menuruti firmanku. Sekarang pertanyaannya, orang Kristen yang bagaimanakah saudara dan saya? Orang Kristen yang mengasihi Allah kah? Atau orang Kristen yang sama sekali tidak mengasihi Allah, tidak mengasihi Tuhan? Itu dilihat dari ketaatan kepada kehendak Allah. Yang kedua, apa yang membuat Tuhan Yesus bisa mentaati kehendak Allah selain memahaminya? Yesus Kristus mentaati kehendak Allah karena dia mengerti betul hanya dengan mentaati kehendak Allah Bapaknya untuk mengorbankan dirinya sesuai dengan kebenaran kitab suci. Di sanalah dengan cara itulah dan hanya dengan cara itulah mentaati kehendak Allah, dia bisa memuliakan Allah Bapaknya dan menjadi berkat bagi sesamanya manusia. Ketaatan kepada kehendak Allah tidak pernah merugikan orang lain. Justru ketaatan kepada kehendak Allah dari seorang yang menyebut dirinya Kristen, itu akan membuat Allah Bapa dipermuliakan dan banyak orang mendapatkan berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan kesusahan dan bencana. Pandemi corona, kenapa bisa terjadi saudara-saudara? Karena ada beberapa orang, anak milenial di Wuhan yang hanya mengikuti keinginan dirinya sendiri. Memuaskan keinginan dirinya sendiri. Mungkin mereka bukan orang percaya, pasti bukan orang percaya. Makan binatang-binatang yang kotor, binatang-binatang yang berbahaya, hanya untuk memuaskan egonya. Ada videonya saudara-saudara. Akibatnya apa? Setiap kali di dunia ini ada seorang yang mementingkan dirinya sendiri, mengumbar hawa nafsu, kedagingan hawa nafsu dosanya, maka yang dirugikan, yang akan terima dalam tanda kutip akibat daripada keberdosaannya, banyak orang, jutaan orang, miliaran orang, seluruh dunia menderita. Saudara-saudara, tetapi kita tahu kalau ada orang yang mentaati kehendak Allah, dengan mentaati kehendak Allah, tidak pernah mungkin dia tahu ternyata dampaknya menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Saya akan tutup khotbah saya saudara dengan satu cerita, satu kisah yang nyata
yang mungkin pernah saudara dengar. Nah, saya ingat pernah dikhotbahkan di mimbar ini. Seorang atlet muda, atlet Skotlandia yang bernama Eric Liddell. Saudara pernah dengar? Eric Liddell. Dia dilahirkan dari keluarga ayah ibunya misionari di China, di Tiongkok ya. Tahun 1902, lahirnya di kota Tianjin. Kemudian usia 6 tahun oleh ayah ibunya disekolahkan ke Inggris. Ya, sekolah ke Inggris, kebangsaan mereka adalah Skotlandia. Ya, disekolahkan ke Inggris, kemudian ketika tahun 1920, dia masuk menjadi seorang mahasiswa di Universitas Edinburgh. Ya, 1920. Dia di sana menjadi seorang atlet yang sangat terkenal. Atlet lari cepat, lari jarak pendek yang sangat luar biasa, mengalahkan lawan-lawannya. Bahkan ketika tahun 1923 dia memecahkan rekor lari cepat 100 yard. Rekor Inggris pecah. Kemudian setahun berikutnya 1924 diselenggarakan Olimpiade di kota Paris, Perancis. Diharapkan Eric Liddell bisa menjadi kontingen yang mewakili negerinya, negaranya, Skotlandia. Mereka mengatakan kalau Eric Liddell sudah lari, tidak akan ada lawan. Pasti menang. Ya kan? Satu kali kemudian, cabang olahraga andalannya adalah lari cepat 100 yard. Lari pendek 100 yard. Ya, begitu. Biasanya dia jadi juara. Seperti itu. Tapi diselenggarakan pada hari Minggu. Lari cepatnya pada hari Minggu. Dia sudah didaftarkan. Tapi akhirnya apa saudara? Karena dia seorang Kristen. Seorang yang saleh. Seorang yang tahu preceptive will, normative will of God. Seorang yang dikatakan umat Allah. Orang Kristen harus menguduskan hari Tuhan, menguduskan hari Sabat. Untuk apa? Beribadah kepada Tuhan, mengkhususkan satu hari beribadah kepada Tuhan. Maka dia menolak. Menolak untuk lari pada hari Minggu. Wah, sekalipun kemudian akhirnya apa? Dia menghadapi tantangan, dihujat oleh orang-orang sebangsanya. Disebut tidak patriotik lah, so-rohani lah, dan lain sebagainya. Saya mau bertanya kepada saudara. Kalau saudara menjadi Eric Liddell, saya ingin bertanya kepada saudara. Apakah saudara bergumul? Bergumul cari kehendak Tuhan. Tuhan, apakah yang kau kehendaki? Aku lari. Kan kalau jadi juara juga Kristen tuh, orang Kristen. Jadi juara hari Minggu. Ataukah aku harus beribadah kepada Tuhan, mengorbankan kesempatan untuk berlari dan jadi juara? Saudara mau pilih mana? Banyak orang Kristen akan berkata begini, ibadah kepada Tuhan makan. Setahun ada 52 minggu, 52 kali. Sekali enggak ibadah, kagak apa-apa. Apalagi ini mengharumkan nama negara. Sekali aja. Kan kalau sudah jadi juara, nama tercatat di dalam sejarah orang Kristen lagi. Enggak akan ada kesempatan lagi. Tapi Eric Liddell tidak berlaku seperti itu. Dia tetap berlari. Dia tetap tidak berlari. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Baru kemudian beberapa hari berikutnya, dia berkesempatan lari di 400 yard. Ya, 400 yard. Lari cepat. Dia menjadi juara. Lalu pelatihnya mengatakan, karena engkau menghormati Allahmu, Tuhan Allahmu, maka Tuhan menghormati engkau. Tahun 1924, tahun 1925 dia kemudian memberikan dirinya menjadi misionari ke China seperti kedua orang tuanya. Tahun 1945, 20 tahun kemudian dia meninggal dunia sebagai seorang misionari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang yang seperti Eric Liddell, mungkin rekornya, lari cepatnya baik 100 yard maupun 400 yard sudah dipecahkan. Tapi namanya tercatat di dalam sejarah bukan hanya sebagai seorang pelari cepat,
Tetapi sebagai seorang Kristen yang punya komitmen yang tinggi, yang memegang prinsip hidupnya, maka ada orang yang berkata, dia berlari bukan untuk ketenaran dirinya. Dia berlari bukan untuk orang-orang sebangsanya. Dia berlari bukan untuk menjadi juara bagi dirinya sendiri. Tapi dia berlari, kalaupun dia berlari, he run for God. Dia berlari untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita saudara-saudara? Di tahun yang baru, tahun 2021, yang mungkin pada masa pandemi belum selesai. Apakah saudara mengetahui kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu? Dan apakah saudara-saudara sebagai orang-orang yang mengaku Kristen, mentaati kehendak Tuhan? Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sudah sampaikan kepada kami. Biarlah Engkau akan menuntun kami di dalam tahun yang baru ini untuk mengerti dan mentaati kehendak Tuhan sebagai orang Kristen, supaya kami dalam kehidupan kekristenan kami menjadi orang yang serupa dengan Kristus. Sebentar kami akan melaksanakan perjamuan kudus, kiranya Tuhan akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.